kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Kau adalah batu penjuru, tempat di mana kami boleh menaruh dengan kokoh segala pengharapan kami di tengah-tengah situasi dunia yang sedang chaotic dan tidak menentu. Di tengah-tengah situasi di mana kami bahkan tidak tahu di mana kami harus menaruh jangkar kami. Kami miliki Engkau Tuhan, tempat kami berlabuh. Dan Engkau adalah batu penjuru Allah yang kuat untuk menjadi solid foundation bagi setiap kami. Maka Tuhan, hari ini kami datang bersyukur untuk kesempatan kami boleh beribadah. Bersyukur untuk kesempatan kami menaikkan pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Bersyukur untuk Tuhan yang menjumpai kami dimanapun kami berada. Bersyukur karena gereja tidak terbatas ruang dan waktu. Bersyukur karena gereja bukanlah gedung, tapi kami semua yang menyatukan hati dan roh kami untuk menghidupi firman Tuhan dan menghidupi Injil yang mengubahkan kehidupan. Kami telah menaikkan pujian penyembahan kami. Dan biarlah pujian penyembahan boleh membawa hati kami, membawa iman kami di hadapan Tuhan. Kami telah menaikkan pujian penyembahan kami, dan kami rindu Kau menemukan bukan sekedar nada dan kata. Di rumah di mana kami berada, dalam kenyamanan rumah yang familiar dengan kehidupan kami. Biarlah kami boleh menjumpai Tuhan dan Kau boleh menjumpai kami. Kami siap mendengar firman Tuhan, biar Roh Kudus boleh menolong kami belajar, menolong kami mengerti, menolong kami melakukan. Kami menyambut berkat firman-Mu, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk, saudara. Silakan duduk. Hi church, I'm so excited to start a new sermon series today, Evangelion. Sebuah sermon series yang baru yang kita rindukan, sungguh-sungguh membawa sebuah pesan yang kuat di dalam kehidupan setiap orang percaya dalam segala situasi yang Tuhan percayakan kepada kita hari ini. Saudara, apa arti Evangelion? Evangelion berangkat dari satu kata di dalam bahasa Yunani yang kemudian ditransliterasi ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata Injil. Saudara, Injil tentu saja kita banyak orang tahu. Jika saudara cukup lama menjadi orang Kristen, Injil berarti kabar baik. Injil berarti the gospel. Nah, saudara, saya percaya bahwa di tengah-tengah dunia situasi kita hari ini, di tengah-tengah banyak hal yang kita lewati sekarang, kita bersyukur karena Tuhan bersama dengan kita. Hal yang kita tidak perlukan, hal yang pasti tidak kita perlu tambahkan secara ekstra adalah kita tidak perlu lebih banyak berita negatif. Kita tidak perlu lebih banyak berita yang memberikan kepada kita ketakutan. Kita perlu lebih banyak berita yang memberikan kepada kita ketenangan, damai, sejahtera Tuhan. Nah, saudara, maka saya percaya Injil, kabar baik adalah apa yang dunia sangat perlukan hari ini. Dalam persiapan khotbah ini, saya menemukan bahwa tidak ada waktu yang lebih relevan, tidak ada waktu yang lebih tepat dibanding saat-saat seperti sekarang ini untuk berbicara mengenai gospel, untuk berbicara mengenai kabar baik. Kenapa? Karena di tengah-tengah dunia yang kesulitan untuk menemukan sesuatu yang baik di balik bencana, di balik krisis, di balik virus corona yang sedang meluas, kita semua membutuhkan kabar baik bagi jiwa kita. Demikianlah 3 minggu ke depan, sampai Jumat Agung dan Paskah nanti, kita akan mendengar firman Tuhan, kita akan belajar kebenaran Injil yang memberikan penghiburan dan kekuatan bagi setiap kita. Jika Anda tidak ingin ketinggalan message khotbah ini secara utuh, saya menyarankan Anda bisa klik tombol subscribe di YouTube channel Cornerstone Bandung, dan kita bisa belajar bersama-sama menemukan Injil yang utuh memberikan kekuatan bagi kita, Injil yang mengubahkan kehidupan. Saya percaya firman Tuhan ini akan menolong setiap kita untuk menemukan sebuah perspektif yang baru dalam melihat situasi dunia kita hari ini. Saya percaya God will change your perspective in life, whatever your circumstances. Saudara, beberapa tahun yang lalu, tahun 2012 tepatnya, waktu saya bersama dengan keluarga, kami sekeluarga pindah ke Singapura, saya, Vina, dan Faith. Waktu kami pindah ke Singapura untuk studi 2012 yang lalu,
kami berjumpa dengan sebuah skandal besar yang sedang banyak dibicarakan, sedang sangat hangat tahun 2012 lalu. Saudara tahu skandal apa itu? Skandal itu melibatkan sebuah gereja, salah satu gereja terbesar yang ada di Singapura, yaitu City Harvest Church. Adalah gembala sidangnya, Pastor Kong Hee, bersama dengan 5 orang pemimpin gereja. Hari-hari itu mereka ditangkap oleh polisi karena skandal yang melibatkan penyalahgunaan keuangan gereja. Skandal tersebut melibatkan dana tidak kurang dari 310 juta dolar Singapura. Tidak kurang dari 310 juta dolar yang disalahgunakan oleh kepemimpinan gereja pada waktu tersebut. Tidak heran maka jika berita ini menjadi sebuah berita yang sangat hangat dan mengguncang Singapura. Pastor Kong Hee bersama dengan 5 leaders ditangkap. Saya ingat sekali itu 26 Juni 2012. Kenapa saya sangat ingat tanggal tersebut? Karena itu adalah hari pertama saya menjejakkan kaki di Singapura untuk studi. Dan itu adalah berita yang saya baca pertama kali surat kabar lokal. Nah, saudara, apa yang terjadi kemudian adalah berita ini kemudian bergulir lebih hebat. Dan setelah Pastor Kong Hee ditangkap bersama dengan 5 leaders, dia kemudian di bail out, dibebaskan. Jadi dia masih bisa berkhotbah dalam bulan-bulan tersebut. Nah, dalam bulan-bulan tersebut, dalam sebuah khotbahnya yang masih kita bisa temukan sampai dengan hari ini, saudara Dita tahu bahwa Kong Hee mengkhotbahkan sesuatu yang sangat tidak lazim. Dia mengkhotbahkan sesuatu yang sangat tidak biasa. Kan dalam sebuah khotbahnya, dia berdiri di depan jemaatnya, dia berkata, pada waktu dia berada dalam pergumulan yang hebat karena skandal tersebut. Dalam waktu dia sangat bergumul karena dia harus berhadapan dengan pengadilan. Dia mendengar suara Tuhan Yesus. Perhatikan, dia mendengar suara Yesus yang berkata, berbisik di telinganya. Yesus berkata, I'm sorry. Tuhan meminta maaf. Dia berkata, Yesus meminta maaf kepadanya atas penderitaan yang sedang dia alami. Saudara, pikirkan itu. Apa yang terjadi setelah dia mengucapkan kalimat dalam khotbahnya? Yang terjadi adalah seluruh ruangan tersebut kita bisa dengar orang-orang bertepuk tangan. Dan dengan cara demikian kita tahu betapa para pengikut fanatiknya tidak lagi bisa menemukan pengajaran yang objektif dari hamba Tuhan yang mereka kenal. Dari hal tersebut kita tahu bahwa para pengikutnya, para pengikut fanatiknya tidak lagi dapat menilai dengan objektif apa yang diajarkan di dalam gereja. Tuhan Yesus meminta maaf kepada seorang manusia berdosa. Apakah itu masuk akal? Apakah Tuhan melakukan kesalahan sehingga dia harus meminta maaf? Apa penderitaan yang Kong Hee alami yang begitu hebat? Apa penderitaan sehebat apa sih yang dia alami di dalam segala kekayaannya dibanding dengan penderitaan dan pengorbanan Tuhan Yesus yang miskin, mati menderita sampai dia mati di atas kayu salib? Apakah sepadan? Saudara, bandingkan saja dengan Yeremia misalnya. Nabi Yeremia 40 tahun melayani. Catatan hanya menunjukkan bahwa berapa banyak pun dia berkhotbah. Catatan Alkitab cuma menunjukkan paling 2 orang yang meresponi kebenaran yang dia sampaikan. Yesaya hidup, Yeremia maksud saya hidup dalam kesendirian. Dia hidup dibully oleh banyak orang, ditolak oleh orang banyak. Dia miskin, dia menderita. Dan dalam situasi tersebut, apakah Tuhan pernah meminta maaf kepada Yeremia? Tidak pernah. Unfortunately, Kong Hee punya sejumlah pendukung yang setia. Mengapa? Karena dia punya karisma. Karena dia keren, gak bisa dibantah dia keren. Dia sukses dan dia berkhotbah, dia mengajar dengan sangat menarik. Dia pasti bicara banyak tentang kekayaan, tentang kesembuhan ilahi. Dia banyak bicara tentang kekayaan yang pasti di dalam Tuhan. Sangat menghibur. Sangat menghibur, tetapi apa yang dia khotbahkan, ingin saya tekankan hari ini, bukanlah Injil. Apa yang dia sampaikan bukanlah kebenaran firman Tuhan. Apa yang dia sampaikan bukan kabar baik yang dunia perlukan. Di part pertama dari seri khotbah ini, kita akan berbicara tentang pentingnya waspada terhadap the fake gospel. Pentingnya waspada terhadap Injil yang palsu. Waspada terhadap ajaran sesat. Dan sebagaimana hoax berpotensi untuk menghancurkan kehidupan kita, false gospel, Injil yang palsu, dapat membunuh kehidupan rohani kita.
Tidak heran maka Paulus di dalam perjanjian baru, dia selalu dengan intentional mengadres semua problem, semua pengajaran sesat yang berkembang pada masa itu. Hari kita mau melihat dari Galatia pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Galatia 1, 6 sampai dengan 7. Demikian firman Tuhan. Aku heran, ini kata Paulus, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karena Kristus telah memanggil kamu. Aku heran karena kamu mengikuti Injil yang lain, ini kata Paulus. Aku heran karena apa yang kamu dengar sebenarnya bukan Injil kamu terima. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan bermaksud memutarbalikkan Injil Kristus. So, dalam surat kepada jemaat di Galatia ini, Paulus menunjukkan keprihatinannya akan munculnya banyak pengajar-pengajar sesat pada abad pertama. Apa yang dia temukan, ada sekelompok orang menyebut diri mereka sebagai pengikut Kristus. Orang-orang yang berkhotbah dan mengajar dengan menggunakan kitab suci. Tapi mereka memutarbalikkan pengajaran Tuhan. Bukan 1-2 yang mengajar demikian, tapi rupanya cukup banyak. Karena banyak pengajar sesat, banyak yang mendengar, maka banyak orang-orang Kristen, banyak orang percaya yang kemudian terpengaruh. Ini yang menggelisahkan hatinya Paulus. Dan dia berbicara di sana tentang Injil yang sejati. Dia berbicara tentang kemurnian Injil. Dia berbicara tentang Injil yang satu-satunya. Kenapa Paulus menekankan kemurnian Injil? Karena pada saat itu, salah satu pengajaran sesat yang berkembang, berkata bahwa untuk beroleh keselamatan, untuk kita bisa masuk ke sorga, percaya kepada Tuhan saja tidak cukup. Percaya kepada Yesus saja tidak cukup untuk masuk ke sorga, beroleh keselamatan yang Tuhan janjikan. Kita perlu percaya Yesus, tapi plus, ada plusnya nih. Percaya Yesus plus melakukan hukum Taurat. Jadi kita perlu percaya Yesus, tapi juga melakukan ritual-ritual yang diatur oleh perjanjian lama. Hukum Taurat harus dilakukan. Nah saudara, hasilnya apa yang terjadi? Banyak orang yang juga ikut, khususnya orang Kristen Yahudi. Maka orang-orang Kristen Yahudi mulai mempraktekkan bukan kebenaran firman Tuhan. Mereka percaya sunat. Mereka percaya hukum Taurat harus dilakukan. Mereka menjalankan lebih dari 100 larangan. Pada hari Sabat mereka tidak makan daging babi seperti yang diajarkan pada perjanjian lama dan sebagainya dan sebagainya. Saudara, ini menyesatkan. Tetapi tetap saja ada banyak orang yang mengikuti ajaran ini pada masa itu. Orang Kristen, mereka menerima mentah-mentah kesesatan yang terjadi. Maka Paulus berkata demikian, aku heran. Aku heran kenapa kamu begitu lekas berbalik dari Dia. Aku heran kenapa kamu begitu lekas berpaling dari Injil Tuhan. Injil adalah apa yang telah mengubahkan kehidupan kita. Kamu punya iman, aku tahu. Tapi aku bingung kenapa engkau begitu mudah menyerap pengajaran palsu yang masuk ke dalam komunitas gereja di gerejamu. Kata berbalik yang digunakan di sana menunjukkan bahwa memang ada orang-orang Kristen yang benar sudah sesat. Mereka berbalik dari jalan mereka mengikuti Injil yang lain. Di dalam pasal tersebut di ayat yang 10 kita tahu, Paulus aware bahwa pengajaran yang baru ini lebih populer dari Injil yang dia beritakan. Paulus aware bahwa pengajaran yang baru ini lebih banyak orang mau dengar dibanding dengan Injil Yesus Kristus. Kenapa? Karena pengajaran itu lebih menyenangkan. Karena pengajaran itu lebih nyaman didengar oleh orang banyak pada waktu itu. Lebih sesuai dengan konteks mereka. Lebih cocok dengan logika dan pemikiran orang Yahudi pada zaman itu. Paulus berkata, aku heran. Gereja rame. Orang mau belajar firman lebih banyak, tapi karena mereka belajar kesesatan, Paulus berkata, aku heran. Mudah bagi Paulus untuk mengkhotbahkan Injil yang lain. Mudah untuk berkata-kata, berkhotbah tentang apa yang orang ingin dengar. Khotbahkan saja, gereja lebih ramai. Kalau keramaian gereja adalah apa yang Paulus kejar. Tapi waktu Paulus diperhadapkan antara kesukaan manusia atau kesukaan Tuhan, Paulus jelas memutuskan bahwa dia akan setia pada firman Tuhan. Paulus berkata, sekiranya aku mau mencoba berkenan kepada manusia, kata Paulus, aku bukanlah hamba Kristus. Saudara, Paulus menekankan bagi kita orang percaya untuk setia, jangan pernah lupa
Jangan pernah berpaling dari Injil yang sejati. Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Roma 1 ayat 16 dan 17. Demikian firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Sebab di dalamnya, di dalam Injil, nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saya ulang sekali lagi, orang benar akan hidup oleh iman. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Saya ulang sekali lagi, Injil menyelamatkan, yang menyelamatkan kita, yang memberikan pada kita kebebasan dari segala kekhawatiran, ketakutan, dan kutuk adalah Injil. The gospel saves. Injil bukan bicara soal menyelamatkan kita dari kemiskinan supaya kita bisa menikmati kekayaan. Injil tidak bicara soal menyelamatkan orang dari sakit penyakit supaya kita kemudian sembuh dan mengalami mukjizat. Tapi Injil berbicara tentang kekuatan yang Tuhan bicarakan, berbicara tentang demi supaya jiwa yang jauh dari Tuhan dapat datang mendekat. Supaya mereka yang sesat dapat menemukan jalan untuk pulang. Supaya mereka yang di bawah tekanan dapat beroleh kebebasan, kelegaan. The gospel saves. Firman Tuhan berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Kita hidup oleh iman, bukan oleh kekayaan. Orang percaya hidup oleh iman, bukan oleh kesembuhan yang dihasilkan oleh iman. Kita hidup oleh iman, yang berarti iman itu apa? Mempercayai Tuhan dalam proses yang tidak kita pahami. Mengalami mempercayai Tuhan dalam proses yang kita tidak pahami karena keberdosaan kita. Iman berbicara tentang apa? Iman berbicara tentang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Hanya iman seperti inilah kita akan diselamatkan. Inilah inti dari Injil yang sejati. Sayangnya ada banyak orang lebih suka dengar firman Tuhan yang sesuai dengan keinginan telinga mereka. Ada banyak orang lebih senang dengar khotbah yang enak, yang nyaman. Tapi tidak memberikan pada kita keselamatan dalam Kristus Yesus. Salah satu gereja besar di Amerika yang menarik perhatian saya lebih 10 tahun ini adalah satu gereja yang bernama Lakewood Church di Houston. Gembala sidangnya adalah seorang pastor populer bernama Joel Osteen. Saudara, setiap minggu gereja ini dihadiri oleh rata-rata 43.000 orang jemaat setiap minggu. Satu kali ibadah orang bisa duduk di sana lebih dari 16.000 orang satu kali kebaktian. Saudara, apa yang dia khotbahkan setiap minggu? Apa yang Joel Osteen khotbahkan setiap minggu? Itu cuma punya 3 tema yang berulang. Ada 3 tema saja. Yang pertama adalah soal feeling good about ourselves. Yang kedua soal having your best life now. Dan about happy thoughts. Injil yang dia khotbahkan, kalau itu Injil yang dia khotbahkan, itu hanya soal bagaimana kita menikmati kehidupan kita yang terbaik, mengejar kehidupan kita yang terbaik, dan tentang bagaimana kita selalu berpikir positif, selalu tersenyum, selalu happy, dan dia dikenal sebagai the smiling pastor karena alasan tersebut. Dan dalam bukunya, The Power of I Am, 2 words that will change your life today. Joel Osteen mengajarkan tentang pentingnya mengatakan kata aku. I am. Aku. Dalam buku tersebut dia mengajarkan berulang. Kita harus berkata, setiap hari kita harus berkata, aku diberkati, aku kaya, aku sukses, aku bijaksana, aku penuh hikmat, aku sehat, aku diampuni, aku diterima oleh Tuhan, aku disetujui oleh Tuhan, aku dipersiapkan, aku qualified, aku termotivasi, aku orang yang fokus, I am disciplined. Aku, yang dia katakan, dia ajarkan setiap hari. Kalau kita perhatikan, apa yang dia ajarkan berpusat pada diri kita sendiri. Apa yang dia ajarkan berpusat pada diri manusia yang notabene adalah berdosa, hancur, berantakan, tidak layak. Jika diperhatikan, dia sangat berfokus pada diri sendiri. Tentu saja itu bukanlah Injil.
Kalau kita membaca Alkitab kita dengan benar, apa yang kita temukan tentang diri kita manusia sama sekali berbeda. Alkitab berkata bahwa manusia, bahwa kita adalah ciptaan yang sudah rusak, kita adalah ciptaan yang kotor, kita adalah ciptaan yang cemar. Kita manusia, kalau kita baca Alkitab baik-baik, Alkitab berkata bahwa kita manusia telah rusak secara total, kita telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Alkitab berkata kepada kita demikian, bahwa kita manusia sakit rohani, Lukas pasal 5. Alkitab berkata bahwa kita manusia adalah pemberontak, Lukas 15. Kita tersesat, Lukas 19. Manusia kita dalam kegelapan, Kisah Para Rasul 20 ayat 18. Kita adalah hamba dosa, kita bukan orang merdeka, Roma 6:22. Kita buta secara rohani, 2 Korintus 4. Dan kita layak menerima murka Tuhan yang menyala-nyala, Efesus pasal 2 ayat yang ketiga. Apa yang kita lihat di Alkitab menunjukkan tentang diri kita, bahwa kita hidup dalam total depravity. Bahwa manusia yang telah jatuh dalam dosa telah rusak secara total. Kita berdosa, kita telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Tidak ada yang baik dari manusia. Roma 3 ayat 12 berkata, tidak ada yang baik dari manusia, sedikit pun tidak. Lalu apa yang Austin khotbahkan selama ini? Bukan Injil. Kabar baiknya, sekalipun Alkitab berkata bahwa kita adalah orang yang hidup dalam total depravity. Kabar baiknya ini Injil. Kabar baiknya adalah bahwa kita, sekalipun kita rusak, cacat, cemar secara rohani, Tuhan mengasihi kita orang berdosa. This is the gospel. Ini kabar baik yang kita perlu dengar hari ini. Bahwa segala khawatir, takut, kegelisahan kita, itu terjadi karena apa? Karena dosa. Kita takut karena dunia ini kacau, dunia ini berantakan karena apa? Karena dosa. Namun kabar baiknya adalah bahwa kita tidak sendirian. Tuhan tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Tuhan tidak membiarkan kita khawatir, takut, hancur akibat kutuk dosa. Karena Tuhan selalu ada untuk memulihkan, menyelamatkan kita. So LeBron James, seorang yang sangat populer. Pada Juni 2016, LeBron James memimpin klubnya. Memimpin klubnya Cleveland Cavaliers. Itu mereka memenangkan juara liga basket profesional pertama mereka. LeBron James dianggap sebagai the final MVP of that game, NBA pada tahun tersebut. Nah, setelah pertandingan terakhir berakhir, setelah semuanya lewat, head coach mereka mengatakan satu hal, merujuk kepada LeBron James. Head coach mereka begini, berkata demikian, great things happen to great people. Head coach berkata kepada timnya, great things happen to great people. Dalam dunia profesional, dalam dunia kerja profesional, dalam dunia sport profesional, mungkin ini benar. Great things happen to great people. Hal hebat, hal besar terjadi dalam kehidupan orang-orang yang hebat. Mungkin benar. Karena orang-orang yang menggunakan effort mereka secara ekstra akan mendapatkan hasil yang berbeda daripada mereka yang biasa-biasa. Mungkin benar. Tapi Injil memberikan pada kita pesan yang berbeda. Kalau great things happen to great people, the greater things happen to bad people. Gospel mengajarkan kepada kita, great things happen to bad people, to the unworthy one, to little people, poor one, even the unrighteous one. Great things happen to sinners by the blood of Jesus Christ. Hal hebat tidak hanya terjadi buat kehidupan orang-orang hebat menurut ukuran dunia ini. Tapi Alkitab memberikan kepada kita petunjuk bahwa hal-hal yang hebat, yang luar biasa juga terjadi dalam kehidupan orang-orang yang jahat menurut ukuran dunia ini. Orang-orang yang tidak kaya, yang tidak layak, orang-orang kecil, orang-orang biasa. Bahkan orang-orang yang diasingkan di dunia ini. Oleh darah Kristus. Great things. Even, or should I say, the greatest things can happen in our life. Ini kabar baik yang kita perlukan. Tidak harus jadi orang hebat untuk mengalami hal yang hebat. Tidak harus menjadi orang yang luar biasa untuk mendapatkan anugerah Tuhan. What is the gospel?
Apa itu Injil? Apa kabar baik dari sorga yang kita dan dunia perlukan? Ini kabar baik dari sorga. Bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu baik adanya di Taman Eden. Namun kemudian manusia jatuh dalam dosa, manusia hancur karena dosanya. Dosa membawa kutuk, penderitaan dan kematian. Namun begitu dosa masuk dalam dunia, Tuhan mengerjakan keselamatan, Tuhan menyelamatkan. Tuhan sudah punya plan untuk menebus, menyelamatkan kita dari dosa. Maka Allah mengutus anak yang tunggal. Yesus Kristus lahir ke dalam dunia. Dia lahir, hidup, mati, dan bangkit untuk menebus kita. Mengangkat kita kepada kemuliaan. Apapun statusmu, apapun situasimu, seberapapun saat dirimu. Yesus lahir, hidup, mati, dan bangkit untuk kita. Yesus adalah jalan ke sorga. Allah yang memberikan kepada kita keselamatan dan hidup. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Keselamatan diberikan pada mereka yang percaya kepada Yesus. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Satu hari kelak, barang siapa percaya, dia akan beroleh hidup yang kekal bersama dengan Bapa. That's it. That is the gospel. Ini adalah kabar baik yang kita perlukan. What is the gospel? Gospel bicara tentang Tuhan menciptakan order. Karena dosa, dunia menjadi disorder, chaotic, problematic. Tapi Tuhan mengerjakan karya keselamatannya untuk menyelamatkan kita dan membawa kita semua pulang. Itu Injil. Saudara, inilah Injil kabar baik yang dunia kita perlukan. Sayangnya adalah bahkan orang Kristen kebanyakan. Kita tidak sungguh-sungguh menyelami the power of the gospel in our life. Beberapa tahun yang lalu, ada sebuah salib perunggu setinggi 4 meter. Salib perunggu setinggi 4 meter itu berdiri di sebuah pemakaman di Little Rock di Arkansas. Salib perunggu itu satu hari malam-malam, beberapa orang pencuri membawa sebuah pick up truck, lalu memotong salib itu dari bawahnya. Setelah dipotong, salib itu dijatuhkan, salib perunggu tersebut, mereka bawa lari dalam pick up truck itu. Apa yang terjadi kemudian? Mereka memotong salib perunggu itu kecil-kecil, lalu mereka jual kiloan. Nggak ada lagi bentuknya salib. Mereka jual kiloan, saudara tahu mereka jual berapa nilainya? Tahun 1930 ini terjadi. Berapa nilainya mereka menjual salib perunggu kiloan tersebut? Mereka menjualnya $450. Cukup besar kalau kita hitung itu terjadi di tahun 1930. Tetapi kemudian mereka tidak rupanya, saudara, berita mengejutkan kemudian muncul belakangan. Berita itu kemudian beredar dan orang menemukan bahwa salib itu sangat bernilai, sangat berharga. Para pencuri, mereka tidak menyadari betapa bernilai berharganya salib tersebut. Catatan sejarawan kemudian menunjukkan bahwa salib itu diletakkan di sana tahun 1930 oleh seorang bishop Katolik bernilai $10.000 pada masa itu. 1930, $10.000. Saudara tahu nilainya sekarang kalau kita convert dengan situasi kita sekarang tahun 2020, $10.000 tahun 2022 ini, tahun 2020 ini bernilai $155.000. Mereka jual itu $450. Mereka seharusnya bisa menjualnya lebih. Nilai uang rupiah kita sekarang setidaknya $2,5 miliar. Mereka menjualnya dalam bentuk kiloan. Mereka jual $7 juta, padahal mereka bisa dapatkan 2,5 M. Saudara, kenapa para pencuri tersebut rugi? Karena mereka bodoh. Kebodohan mereka telah membuat mereka tidak mendapat apa yang selayaknya mereka bisa dapatkan. Kerugian yang didapat oleh para pencuri tersebut juga banyak dialami oleh orang Kristen hari ini. Saya ulangi sekali lagi. Kerugian karena kebodohan, tidak mengetahui nilai harta yang kita miliki, banyak dialami oleh orang Kristen saat ini. Ada banyak orang Kristen saat ini menanggung beban yang tidak harus kita tanggung. Ada banyak orang yang katanya percaya kepada Tuhan, hidup dengan membawa beban rasa bersalah, beban kekhawatiran, beban ketakutan yang kita tidak perlu bawa kalau saja kita sadar bahwa Tuhan Yesus yang kita punya adalah Allah yang berkuasa atas segala kematian, segala disorder dan segala kejahatan. Saudara, dalam kebangkitannya, Tuhan telah memberikan kuasa yang luar biasa, membebaskan kita dari segala beban permasalahan hidup. Sayangnya, sekali lagi, banyak orang Kristen, banyak saudara dan saya yang begitu dikuasai oleh ketakutan.
Kita nggak bisa menemukan damai sejahtera. Kita tidak bisa hidup dalam shalom. Karena apa? Karena kita terlalu banyak beban, terlalu banyak pergumulan, terlalu banyak kesukaran yang kita rasa kita bisa pikusnya dan kita tidak bawa kepada Tuhan. Ada banyak orang Kristen tidak mengerti betapa luar biasanya Tuhan yang kita percayai. Jangan tanggung beban yang tidak perlu kita tanggung. Jika kita takut, bawa pada Yesus. Corona adalah the problem of evil yang terjadi hari ini akibat dosa. Jangan pernah lupa. Corona hanya part kecil dari akibat dosa yang telah Tuhan address, yang telah Tuhan perhatikan waktu Tuhan berbicara tentang keselamatan kita. Corona hanya sesuatu yang sangat kecil dan tidak berarti di hadapan Tuhan. Maka jangan biarkan Corona, COVID-19 mengacaukan hati kita dari Injil Tuhan. Mari kita pikirkan baik-baik apa yang kita pikirkan hari-hari ini ketika kita berada dalam krisis. Hati-hati dengan apa yang kita percayai. Hati-hati apa yang menguasai pikiran kita hari-hari ini. Kabar baik ataupun kabar buruk. Kita memang harus waspada terhadap virus yang menular. Tapi jangan lupa, Corona bukanlah segalanya. Katakan, Corona bukanlah segalanya. Kita mungkin lemah, kita mungkin tidak berdaya, tapi Injil mengingatkan bahwa kita punya Tuhan yang kuat, kita punya Tuhan yang peduli, kita punya Tuhan yang berkuasa atas segala sakit penyakit, kita punya Tuhan yang memegang kendali. Sama seperti fake gospel mendistract kita dari kebenaran Injil yang sejati. Corona, that virus, permasalahan, ketakutan, roh khawatir kita bisa mengalihkan kita dari Tuhan yang benar. Maka hari ini saudaraku, mari datang pada Yesus. Mari datang pada satu-satunya Tuhan yang benar. Di dalam Kristus kita beroleh damai sejahtera. Di dalam Kristus kita beroleh kemenangan. Mari ingat janji Tuhan. Dan jangan lupa siapa yang memegang hari esok kita. Sebuah lagu berkata, ku tak tahu hari esokku. Namun ku tahu siapa yang memegang kendali atas kehidupan di depan. Hari ini apapun yang jadi pergumulan kita. Saya tahu banyak orang mulai mengalami situasi yang tidak nyaman hari-hari ini karena Corona. Karena virus yang meluas. Kita yang punya bisnis, kita yang punya pekerjaan, kita punya pabrik. Kita dalam pergumulan dan dalam dilema bagaimana kita harus bergerak sampai pertengahan tahun ini. Kita mungkin bergumul, masih mungkinkah aku mampu meng-afford semua karyawan yang Tuhan percayakan padaku selama ini. Saudara-saudara yang berprofesi sebagai dokter, ini bukan masa yang mudah bagi saudara. Saudara akan pergi ke garda terdepan, berjumpa langsung dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Saudara harus meninggalkan keluarga mungkin. Saudara yang berada di dalam rumah, saudara menemukan bahkan di dalam rumah pun, dalam keluarga pun kita bisa mencurigai satu dengan yang lain. Kita mulai men-trace, kita takut, kita marah kepada anggota keluarga kita hanya karena mereka keluar rumah. Relasi keluarga bisa berantakan karena kita terlalu takut. Kehidupan rohani kita bisa hancur karena kita terlalu khawatir. Saudara, apapun yang mendistract kita hari ini dari Tuhan, ingatlah baik-baik, Dia akan menghancurkan kehidupanmu. Maka hari ini, belajar tentang Injil yang sejati menolong kita belajar untuk datang dan fokus kepada Tuhan yang benar. Untuk kita datang kepada Tuhan dan membiarkan menolong, berdoa, memohon Tuhan menguasai hati dan pikiran kita. Tuhan, Kau satu-satunya yang benar. Kau satu-satunya yang kuandalkan. Injil kabar baik yang telah aku terima, biarlah sungguh-sungguh menjadi kabar baik yang mengubahkan kehidupanku. Bukan sekedar memberikan kepadaku spirit yang positif, memberikan kepadaku roh yang tenang, kuat, karena Kristus berkuasa di dalam kehidupanku. Tuhan, hamba berdoa supaya Tuhan boleh melawat setiap pribadi saat ini. So, mari kita datang pada Yesus. Mari kita datang
kepada Yesus. Tuhan, kami bersyukur untuk Injil yang berkuasa menyelamatkan. Kami bersyukur untuk Yesus Kristus Tuhan yang telah mengadres semua problem dalam kehidupan kami. Mengadres semua problem dari sejarah, dari awal hingga pada akhir yang tidak kami lihat. Dengan cara demikian kami tahu Engkau Tuhan yang memegang kendali atas situasi dunia kami hari ini. Tuhan, namun hari ini kami hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan yang real. Dan hal ini sering kali mendistract kami dari Injil. Roh takut yang dunia paparkan kepada kami mudah membuat kami lebih fokus kepada virus daripada kepada Tuhan. Maka hari ini kami berdoa kiranya Roh-Mu menolong kami untuk kembali kepadamu. Supaya kami boleh mengingat Injil yang memerdekakan kami, memberikan kepada kami kelegaan, memberikan kepada kami kemenangan, memberikan kepada kami roh yang tidak takut oleh anugerah-Mu. Maka Tuhan, hamba-Mu berdoa, Kau melawat setiap pribadi, dimanapun mereka berada. Hamba-Mu berdoa untuk mereka yang berada di rumah-rumah, mereka secara online, secara digital melihat video ini. Supaya firman Tuhan dan roh Tuhan melawat dan menyentuh setiap hati. Memberikan penghiburan dan kekuatan bagi setiap hati. Damai sejahtera yang melampaui segala akal berkuasa dan memimpin kehidupan kami. Dan Tuhan ingatkan kami bahwa kami punya kabar baik yang kami perlu. Dan kami tidak perlu kabar yang lain. Kau adalah Tuhan. Kau telah datang menyelamatkan kami. Engkau berkuasa di segala hal. Engkau menyambut kami, Engkau mengasihi kami, Engkau tidak jauh, dan Engkau memegang kendali. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan Tuhan, hari ini kami menutup ibadah kami dengan membawa persembahan kami kepada Tuhan. Kami memberikan persembahan kami secara digital. Namun temukanlah bahwa kami bukan sekedar membawa persembahan uang kami beri kepada Tuhan. Tapi biarlah kami boleh menghidupi firman Tuhan, membangun komitmen yang baru, untuk menghidupi Injil yang membebaskan, Injil yang membebaskan kami dari segala kutuk dan roh takut. Supaya kami hidup dengan damai sejahtera dan shalom yang berada dalam kehidupan kami. Kami mempersembahkan kehidupan kami yang komit melakukan firman Tuhan. Ini persembahan terbaik yang kami bawa kepada Tuhan. Ini hidup kami. Saudara, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kau saudaraku dengan kekuatan kesehatan vitalis Tuhan untuk menapaki hari-hari hidupmu di depan. Tuhan memberkati engkau dalam usaha, bisnis, pekerjaan, studimu. Supaya apapun yang kau kerjakan dalam terang firman Tuhan, Tuhan jadikan berhasil dan melipat gandakan berkat dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati engkau dengan damai sejahtera, ketenangan Tuhan. Melewati setiap challenge, setiap situasi yang tidak nyaman, kita semua hadapi hari ini secara global. Tuhan memberkati engkau dan seisi keluargamu. Tuhan memberkati engkau dengan roh yang diperbaharui. Roh yang mengasihi Tuhan lebih sungguh. Yang mengasihi Tuhan lebih sungguh. Roh yang jauh dari dosa. Roh yang tidak takut. Roh yang fokus kepada Injil Yesus Kristus. Roh yang fokus pada kabar baik dari sorga yang membebaskan kami. Biarlah kiranya kasih kepada Allah Bapa, anugerah dalam Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Roh Kudus menyertai saudara sekalian sejak hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Amin. God bless you all. Nikmati berkat saudara sepanjang minggu ini. Jangan takut, percaya Tuhan bersama denganmu. Hidupi Injil yang mengubahkan kehidupan. Bless you all. Nikmati berkat saudara sepanjang minggu ini. Berikan persembahan saudara secara online. Sudah dapatkan keterangannya melalui description. Biarlah kita memberikan kehidupan kita yang terbaik buat Tuhan kita. Bless you. God bless you guys. Bless you.